Salam kerahiman. Hari ini kita akan baca dari diary nomor 947 ya, tanggal 16 Februari. Kita mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 947. Kadang-kadang berjam-jam jiwaku tidak sadarkan diri karena takjub menyaksikan keagungan Allah yang tak terbatas, yang merendahkan diri begitu rendah ke tataran jiwaku. Tak kunjung henti pesona batinku bahwa Tuhan yang Maha Tinggi berkenan akan daku dan membeberkan jati dirinya kepadaku. Dan aku membenamkan diri bahkan lebih dalam lagi ke dalam kehampaanku, sebab aku tahu siapa diriku. Tetapi aku harus berkata bahwa sebagai tanggapan, aku mengasihi penciptaku dengan setiap denyut jantungku dan setiap gerak syarafku. Tanpa sadar, jiwaku membenamkan diri di dalam Dia. Aku merasa bahwa tidak suatu pun akan memisahkan aku dari Tuhan, baik surga maupun bumi, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Segala sesuatu akan berubah, tetapi kasih tidak pernah berubah. Ia selalu sama. Dia, Allah yang kuat dan kekal, membuat kehendaknya aku kenal, supaya aku dapat mengasihi Dia secara sangat istimewa, dan Ia sendiri membuat jiwaku mampu mengasihi Dia sesuai dengan kehendaknya. Aku mengubur diriku sendiri makin hari makin dalam di dalam Dia, dan aku tidak takut akan suatu pun. Kasih telah menguasai seluruh hatiku, dan kalaupun aku diberitahu tentang keadilan Allah dan tentang betapa roh-roh yang murni pun gemetar serta menutup wajahnya di hadapan Dia, sambil berkata tanpa henti, "Kudus," yang memberi kesan bahwa keakrabanku dengan Allah akan merongrong kemuliaan dan keagungannya, aku akan menjawab, "Oh tidak, tidak, dan sekali lagi tidak." Dalam kasih yang murni ada ruang untuk segala sesuatu. Pujian yang paling agung dan sembah sujud yang paling husuk. Lewat kasih, jiwa akan membenamkan diri dalam damai sejati di dalam Dia. Dan kata-kata orang yang masuk dari luar tidak akan mempengaruhi jiwa itu. Apa yang mereka katakan tentang Allah hanyalah bayangan yang kabur, kalau dibandingkan dengan apa yang dialami jiwa itu tentang Allah sendiri. Seringkali mengherankan bagaimana orang tersentak kagum atas apa yang dikatakan seseorang tentang Allah. Sementara bagi jiwa itu, ungkapan tersebut sama sekali tidak istimewa karena ia tahu bahwa apa yang dapat dituangkan dalam kata-kata belumlah seberapa. Maka jiwa itu mendengarkan segala sesuatu dengan penuh hormat, tetapi ia sendiri hidup di dalam Allah. Sering ya Suster Faustina kadang-kadang dikatakan berjam-jam jiwaku tidak sadar menyaksikan keagungan Allah yang tak terbatas. Kalau kita pergi ke pegunungan, melihat pemandangan yang indah, saya nggak terlalu tergerak ya, tapi kalau suami saya Haryanto ya, pernah kita pergi tur ke Cina. Itu pemandangannya kan bagus-bagus. Gunungnya, pohonnya ya, bisa warnanya berbeda-beda. Ya, buat saya lihat ya bagus, itu ciptaan Tuhan ya, luar biasa bagus. Sudah selesai ya. Tapi ada orang yang bisa menikmati pemandangan tersebut, bisa merenung, bisa berlama-lama melihat keadaan tersebut. Dan saya membayangkan waktu itu Suster Faustina juga sama, melihat keagungan Allah, begitu senang ya, begitu merasa damai, merasa sukacita, melihat pemandangan sampai lupa waktu. Dalam tanda kutip, dia katakan berjam-jam dia nggak sadar melihat keagungan Allah yang tidak terbatas. Nah, yang di sini direnungkan oleh Suster Faustina bukan pemandangan alam seperti itu, tapi yang direnungkan adalah kok Tuhan Allah yang luar biasa, keagungannya yang begitu hebat, kok mau merendahkan diri begitu rendah ke tataran jiwaku. Saya ini siapa?
manusia berdosa, pendidikannya juga rendah, bukan orang hebat, bukan siapa-siapa. Tapi kok Tuhan yang luar biasa keagungannya mau merendahkan diri, dan itu yang membuat Suster Faustina kagum sampai berjam-jam nggak sadar mengagumi keagungan Allah. Kok Tuhan yang begitu luar biasa peduli, berkenan padaku, kata Suster Faustina ya, yang papa. Dan bahkan Allah membeberkan jati dirinya kepadaku. Siapa aku? Ya, itu suatu kekaguman Suster Faustina yang dia sendiri nggak bisa bayangkan kok Allah sampai merendahkan diri sedemikian rupa. Aku ini papa, tapi aku memberi tanggapan atas kasih Allah tersebut. Jadi walaupun dia papa, walaupun dia tidak punya apa-apa, tapi apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, dia memberikan tanggapan itu. Begitu pula dengan kita semua. Kita bersyukur pada Tuhan, kita berterima kasih pada Tuhan, kita merasakan apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita, Tuhan pelihara kita, Tuhan lindungi kita. Mari kita memberi tanggapan. Bukan ya sudah gitu ya, tapi mari memberikan tanggapan. Dan tanggapan yang dilakukan oleh Suster Faustina adalah, aku mengasihi penciptaku dengan setiap denyut jantungku. Setiap denyut jantungku dia ingat bahwa aku mengasihi Tuhan. Dan setiap gerak syarafku dia juga ingat dia mengasihi Tuhan. Ya. Jadi ada respon, ada tindakan nyatanya. Aku memendamkan diri dalam dia dan merasa tidak suatu pun akan memisahkan aku dari Tuhan. Baik surga maupun bumi, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Itu imannya Suster Faustina, di mana dia sungguh-sungguh yakin bahwa tidak ada yang bisa memisahkan Suster Faustina dengan Tuhan. Segala sesuatu akan berubah, tapi kasih tidak pernah berubah. Ini yang perlu kita pegang. Kehidupan ya, ada sehat, ada sakit, ada sukses, ada gagal ya, ada kegembiraan, ada kesedihan, ada mendapatkan sesuatu, ada kehilangan. Kehidupan itu seperti itu. Tapi ada satu yang tidak berubah, yaitu kasih. Kasih tidak pernah berubah. Di mana-mana dikatakan lebih lanjut oleh Suster Faustina ya. Aku mengubur diriku sendiri makin hari makin dalam di dalam dia. Jadi ini suatu proses. Nggak ada yang tiba-tiba Tuhan, saya mau ada di dalam engkau dan terus sudah ada di dalam Tuhan. Ini suatu proses di mana Suster Faustina katakan, aku mengubur diriku sendiri, melupakan keinginan sendiri, kehendak sendiri, supaya makin lama, makin hari, makin dalam di dalam Tuhan. Dan semakin bersandar pada Tuhan, semakin kita nggak bakalan takut dalam segala sesuatu pun. Contoh dalam hidup kita sehari-hari. Dalam situasi pandemi sekarang ini ya, tetap ada rasa ketakutan. Oke, punya tabungan. Tapi sampai kapan tabungan ini bisa bertahan? Banyak mereka yang tadinya bekerja. Karena masa pandemi, maka terjadi PHK awal. PHK dapat pesangon, bersyukur. Dengan pesangon itu mereka bisa hidup sehari-hari. Tapi yang menjadi kekhawatiran adalah sampai kapan? Karena uang tabungan ini kan suatu hari bisa habis. Kalau sudah habis tapi suasananya masih seperti ini, bagaimana nanti? Ya, ada kekhawatiran. Belum lagi mereka yang belum dapat pekerjaan. Bagaimana masa depan saya? Bagaimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana kehidupan nanti selanjutnya? Ada kekhawatiran, ada ketidakpastian, ada kegundahan, galau ya. Ada banyak hal yang bisa mempengaruhi hidup kita. Tapi hari ini Suster Faustina ajarkan kita bahwa mari kita mengubur diri kita. Jangan fokusnya saya bagaimana masa depan saya, bagaimana hari tua saya, bagaimana hidup saya, bagaimana saya. Tapi mari kita mengubur diri kita untuk makin hari makin ada di dalam Tuhan. Semakin kita bisa berserah pada Tuhan, semakin kita bisa mengandalkan Tuhan, maka kita tahu Tuhan itu Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Kasih, Maha segalanya. Jadi
kita udah nggak perlu takut lagi. Ini suatu proses. Jadi Bapak Ibu yang merasakan kekhawatiran, banyak hal, bukan berarti gagal, tapi ini suatu proses di mana ayo kita mengubur diri kita sendiri. Kita belajar menerima apa adanya. Kita belajar mengandalkan Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Mari kita lakukan hal tersebut di mana prosesnya makin lama kita nanti akan ada makin dalam di dalam Tuhan. Kasih telah menguasai seluruh hatiku. Ini yang Suster Faustina sharingkan. Begitu pula kita menjadi target di mana apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, mari kita berusaha supaya itu semua atas dasar kasih. Memang nggak gampang. Niatnya mau atas dasar kasih, tapi pada waktu menghadapi satu situasi, yang keluar adalah ego, bukan kasih. Egonya saya. Merasa benar, merasa berhak, merasa berkuasa, akhirnya lupa dengan dasar kasih tersebut. Tapi ini suatu proses, di mana yang penting kita sadar bahwa saya melakukan kesalahan. Dan mari kita punya lagi niat untuk melakukan segalanya atas dasar kasih. Dengan kasih yang murni, selalu ada ruang untuk segala sesuatu. Ada istilah ya, ada seorang ibu yang sudah merasa nggak sanggup lagi menghadapi anaknya yang menyusahkan, merugikan seperti itu. Sampai akhirnya si ibu ini bilang, aduh kalau tahu kayak gini saya mendingan nggak punya anak ini. Lebih baik saya nggak punya anak ini, saya hidup lebih damai, lebih nyaman, lebih tentram. Karena sampai sekarang saya selalu dirongrong dan hidup tidak tenang. Karena yang dia dengar kabar selalu adalah kabar yang menakutkan, yang merugikan, selalu datang dari anaknya. Tapi di sini dikatakan kalau kita punya kasih yang murni, kalau si ibu ini punya kasih yang murni kepada anaknya, maka selalu ada ruang yang bisa menampung keadaan anaknya tersebut. Selalu ada ruang untuk segala sesuatu. Kalau Suster Faustina katakan dengan cinta yang murni, dengan kasih yang murni, selalu ada ruang untuk bisa memuji Tuhan. Selalu ada ruang untuk bisa sembah sujud pada Tuhan walaupun dengan segala macam penderitaan dan keadaan situasi yang dia hadapi. Tapi dengan cinta yang murni pada Tuhan, dia selalu punya ruang untuk sesuatu, untuk memuji Tuhan. Lewat kasih, jiwa akan membenamkan diri dalam damai sejati di dalam Tuhan. Dengan dasar kasih, kasih itu dari Tuhan. Kalau kita mengandalkan kasih yang dari Tuhan, maka otomatis kita nggak perlu takut lagi, nggak perlu khawatir lagi. Kita akan menikmati damai sejati di dalam Tuhan. Mari kita praktekkan kasih tersebut. Kasih manusia yang pilih kasih, yang melakukan kasih dengan dasar-dasar tertentu, secara perlahan, secara bertahap kita melakukannya atas dasar kasih yang dari Allah. Kasih yang walaupun, kasih yang nggak berharap dapat balasan. Sehingga suatu hari nanti kita akan pelan-pelan mengalami damai sejati yang dari Tuhan. Itu aja untuk hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh luka kerahiman, oh hati Yesus, sembunyikanlah aku di dalam lubuk hatimu. Laksana satu tetes darahmu sendiri. Dan jangan biarkan aku terlepas dari situ selama-lamanya. Kurunglah aku di dalam lubuk hatimu, dan ajarlah aku mencintai Engkau. Tuhan, mampukan aku memahami sepenuhnya siapa dirimu. Bawalah aku masuk ke dalam rengkuhan mesramu, sejauh itu dapat ditanggung oleh kodrat insani. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.